Kembali lagi di channel TL TV. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Sakamoto Days. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di hari berikutnya, di toko Sakamoto, Shin terus saja memuji pertarungan Sakamoto kemarin. Shin pun keceplosan dan mengatakan kebanyakan dari penjahat itu dibunuh dengan sekali pukulan. Aoi pun langsung bertanya pada Sakamoto. Aoi pun juga akan mengancam cerai dengan Sakamoto karena melanggar aturan keluarga. Sakamoto pun sangat panik dan mengancam balik Shin yang sudah ember. Shin pun masih penasaran dan ingin tahu apa aturan keluarga yang dikatakan Aoi tadi. Namun, Sakamoto malah menyuruh Shin agar melupakannya. Lalu, Shin dan Sakamoto pergi ke pecinan Nikita untuk memasok barang di tokonya. Ketika mereka akan pulang sehabis membeli bakpao kesukaan Aoi dan Hana, seorang wanita lompat dari atas jendela gedung dan jatuh menimpa Sakamoto. Rupanya, wanita itu sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Dan akibat dari kejadian itu, bakpao yang dibeli Sakamoto pun jadi kotor dan tak dapat dimakan kembali. Wanita itu bernama Lu Shaotang dan kita panggil Shaotang. Shaotang ini merupakan seorang pengguna Tai Chi. Setelah itu, Shaotang langsung bersiap untuk baku hantam dengan musuh yang mengejarnya. Dan Sakamoto pun hanya terduduk lemas meratapi bakpaonya yang sudah kotor, tak bisa dimakan lagi, dan tak mungkin dibawa pulang untuk anak dan istrinya. Dan hingga akhirnya, sekelompok orang ini pun mulai menyerang Shaotang secara bersamaan. Saat Shaotang hendak ditusuk, Sakamoto pun akhirnya turun tangan membantu Shaotang dengan mematahkan pisau musuh menggunakan penjepit roti, lalu menghajarnya. Lalu musuh botak yang mengunci pergerakan Shaotang dihantam Shin di bagian kepalanya. Saat seorang musuh mengeluarkan dan menodongkan pistol, Shaotang kemudian langsung menghajar dengan teknik Tai Chi-nya, dan si pembawa pistol pun terpental tanpa bisa berkutik sedikit pun. Dari kejadian itu membuat semua musuh berdatangan dan langsung menembaki mereka bertiga, dan mereka pun langsung lari untuk menyelamatkan diri. Seseorang pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada si bos, bahwa Shaotang kabur dengan dibantu oleh dua orang pria. Bos pun merasa kesal dan kemudian memukul anggotanya tersebut karena ia gagal menangkap Shaotang. Dan ia berakhir dipenggal lehernya oleh seorang pembunuh yang disewa bosnya. Lalu, bos itu pun menyuruh dua pembunuh kembar itu untuk memburu Shaotang untuk mendapatkan kunci dan bebas melakukan apa saja. Shaotang ternyata merupakan anak mafia dan membawa kunci berkas rahasia klan penguasa dunia bawah. Shaotang ternyata merupakan anak mafia dan ia pembawa kunci berkas rahasia klan penguasa dunia bawah. Kedua orang tuanya telah tewas dibantai oleh mafia tersebut, dan Shaotang diperintahkan untuk menjaga kunci oleh kedua orang tuanya. Dalam perjalanan melarikan diri mereka bertiga, Sakamoto berkata bahwa ia akan membantu Shaotang dengan syarat Shaotang harus membuatkannya bakpao. ただし、生きて帰って肉まんを作ってもらう。
Tiba-tiba, Sakamoto terkena serangan dari pembunuh kembar tadi, yang ternyata bernama Sonhei dan Bacho. Mereka terkenal sebagai pembunuh yang kejam, mempunyai bayaran yang tinggi, dan tidak pernah gagal untuk membunuh targetnya. Kemudian, Shin pun mencoba untuk menyerang Sonhei. Namun, pukulan itu masih bisa ditahan. Mereka mengira orang gemuk yang ditendang tadi sudah tewas. Namun, Shin pun mengatakan bahwa hanya pembunuh bayaran amatir yang tak mengenal Taro Sakamoto. Selanjutnya, giliran Sakamoto yang menunjukkan kekuatannya. Saat Saotang diincar Bacho, Sakamoto langsung memukulnya hingga lantai rooftopnya hancur. Luar biasanya, Bacho masih bisa berdiri setelah dihantam sangat keras oleh Sakamoto hingga keluar darah dari hidungnya. Saotang pun masih sempat merasa bingung di mana mereka berada sekarang. Sanhe mencoba untuk memprovokasi Saotang dengan mengungkit pembantaian klan dan kematian kedua orang tuanya. Ternyata yang membunuh kedua orang tua Saotang adalah mereka berdua. Lantas, Saotang pun sangat marah dan mencoba menyerang Sanhe. Akan tetapi, dihentikan oleh Sakamoto karena membahayakan nyawanya. Kejadian itu pun membuat Saotang menanyakan kenapa Sakamoto melindunginya. Kemudian, kita diperlihatkan flashback Sakamoto saat ia masih berpacaran dengan Aoi. Seusai menjalankan misi dan masih berlumuran darah, Sakamoto bermaksud untuk memberikan hadiah Natal untuk Aoi. Aoi justru sangat marah dan kecewa kepada Sakamoto karena ia masih menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan Aoi pun tak mau menerima hadiah itu. Aoi mengatakan bahwa ia takkan bisa bersama Sakamoto bila ia masih terus begini. Dengan rasa kecewa, Aoi langsung melompat dari tempat mereka berada dan langsung diselamatkan oleh Sakamoto. Lalu, Aoi meminta kepada Sakamoto untuk berjanji tidak akan membunuh orang lagi, karena setiap orang pasti memiliki orang yang berharga. Ucapan itu pun membuat Sakamoto tersadar, dan untuk menebus dosanya di masa lalu, Sakamoto harus membantu dan menyelamatkan orang-orang. Janji itu menjadi aturan hubungan dan keluarga Sakamoto yang terus berlaku. Dan akhirnya, pertarungan sengit mereka pun tak bisa dihindari lagi. Sakamoto berkata kepada Shin bahwa mereka harus bertarung tanpa membunuh. Lalu, mereka pun mulai bertarung. Hingga saat pembunuh kembar melancarkan teknik kombinasinya, otot leher Sakamoto kesleo. Usai menghindari serangan mereka, karena lama tak berkelahi dan olahraga, maka leher Sakamoto harus ditempel koyo. Pembunuh kembar ini lalu menyerang secara brutal, dan semua serangannya bisa dihindari Sakamoto. Sanhe pun bingung, bagaimana bisa pria gemuk menghindarinya dengan mudah. Padahal, serangan itu adalah teknik pamungkas yang mereka miliki. Saotang pun sampai penasaran, siapa sebenarnya mereka berdua ini. Di saat pembunuh kembar itu akan melancarkan serangan kombinasinya kembali, Sakamoto langsung menyerang kepala Bacho menggunakan panci hingga dia terkapar pingsan. Dengan perasaan marah karena saudaranya KO, Sanhe langsung menyerang Sakamoto. Akan tetapi, senjata yang ia anggap sebagai terkuat hancur berkeping-keping. Lalu, saat Sanhe berniat mengincar Saotang, ia terbanting oleh Shin dan berakhir dihantam kulkas oleh Sakamoto.
Setelah berhasil mengalahkan pembunuh kembar, Sakamoto, Shin, dan Shao Tang mendatangi bosnya. Sanhe dan Bacho pun dibawa ke hadapan si bos dengan kondisi sudah diikat. Dan leher bosnya itu pun ditodongkan pisau oleh Shao Tang. Pada akhirnya, Shao Tang tidak jadi untuk membunuh si bos. Karena menurutnya, membunuh orang yang bikin kesal tak akan ada habisnya. Karena mereka penasaran, lalu membuka isi berangkas dengan kunci yang dibawa Shao Tang. Yang ternyata ada banyak barang berharga yang ada di sana, yang merupakan peninggalan barang berharga dari pemimpin klan terdahulu. Dan pada akhirnya, mereka memakan bakpao bersama-sama yang hancur karena olah sautang tadi. Polisi lalu memeriksa lokasi terjadinya pertarungan Sakamoto dengan pembunuh kembar tadi. Polisi pun mengira bahwa telah terjadi perseteruan geng antar anggota mafia. Shao Tang kemudian ikut bekerja menjadi karyawan toko Sakamoto bersama dengan Shin. Sedangkan Sakamoto merasa pusing dan mual setelah pertarungan kemarin. Shin dan Shao Tang pun menjadi bagian keluarga Sakamoto. Dan aturan yang harus ditaati adalah tidak boleh membunuh. Apabila Shin membunuh, maka ia akan dibunuh langsung oleh Sakamoto. 破ったら殺す。矛盾してるじゃないですか。 Di sisi lain, pada suatu ruangan, memperlihatkan bahwa Sakamoto dan Shin masuk dalam daftar buronan, dan kepala Sakamoto diberi harga 1 miliar yen.